Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu pendengar kajian Duha Ramadan tahun 1442 yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, yaitu mengkaji peneguhan ideologi Muhammadiyah. Semoga kajian kita ini bermanfaat bagi kita semua. Kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menjadi revolusioner dunia, yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang cerah, yakni dinul Islam, sebagai pedoman hidup kita. Ibu-ibu pendengar kajian Duha Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah atau Aisyah adalah sebagai organisasi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perjalanannya selama 100 tahun lebih telah banyak mengangsu pengalaman dalam perubahan bidang politik yang sering mempengaruhi gerak Muhammadiyah. Meskipun cita-citanya tetap yakni tegaknya agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengendornya ruh Muhammadiyah atau Aisyah dalam gerakan akibat dari pengaruh perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini juga menimbulkan persepsi yang kabur tentang gerakan Muhammadiyah, baik di kalangan internal maupun eksternal. Akibatnya muncul perilaku gerakan yang dinilai menyimpang dari kepribadian dan cita-cita persyarikatan. Sesuatu hal yang menggembirakan adalah masih adanya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki ideologi yang kuat dan sangat memahami persyarikatan, sehingga gerak langkah Muhammadiyah segera dapat dikembalikan kepada jalan yang benar. Pengertian ideologi, istilah Yunani dari kata idein dan logos.
Idein berarti memandang, ide, cita-cita, logos berarti ilmu. Secara terminologi, ideologi adalah sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Ideologi adalah seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan faham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Istilah ideologi digunakan pertama kali oleh Destutt tahun 1796 asal Prancis yang menulis Revolusi Prancis. Ibu-ibu pendengar kajian Zuhar Ramadan yang dirahmati Allah. Sedangkan macam-macam ideologi di dunia, ada beberapa teori, yaitu kurang lebih 10 teori. Yang pertama yaitu kapitalisme yang dicetuskan oleh Adam Smith, yang menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta, di mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit usaha mereka. Yang kedua, liberalisme, yaitu menekankan pada setiap golongan dapat mengekspresikan keinginannya tanpa ada larangan dari pihak lain, bebas menentukan berbagai hak umum, yaitu politik, beragama, dan hak lainnya. Ketiga yaitu Marxisme, lahir sebagai perlawanan terhadap ideologi kapitalis yang semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan kaum buruh. 4 yaitu sosialisme, dapat diidentikan dengan ideologi komunisme karena prinsip mendasar, yakni sama-sama mengutamakan kepemilikan bersama, tidak mengakui kepemilikan individu. 5 yaitu nasionalisme, menitik beratkan pada kedaulatan negara sebagai hal mutlak yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Setiap warga negara harus berjuang, berkorban bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. 6 yaitu demokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwakili oleh dewan bernama Dewan Perwakilan Rakyat. 7 feminisme, yaitu menitik beratkan pada kesetaraan hak wajiban bagi perempuan atau hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi dan ruang publik. 8 yaitu anarkisme, ideologi menitik beratkan kebebasan individu di mana tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. 9 konservatisme. Konservatisme merupakan ideologi yang menekankan pada sistem, tata kelola dan nilai ajaran tradisional atau kuno, sehingga sangat antipati dengan segala bentuk modernisasi dan globalisasi. Ideologi ini menganggap bahwa perkembangan yang ada memiliki dampak buruk dan bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, perpecahan, serta kesenjangan antar individu. Yang ke-10 atau terakhir, libertarianisme. Libertarianisme merupakan perpaduan antara ideologi liberalisme dan sosialisme, sehingga setiap individu memiliki kebebasan baik di bidang ekonomi maupun politik.
Namun dalam segi kepemilikan di berbagai sektor strategis akan tetap dikelola dan dibebankan kepada negara. Meski menekankan pada kebebasan individu, pemerintah tetap memiliki peranan penting untuk mengatur dan mengawasi. Ibu-ibu pendengar kajian Zuhar Ramadan yang dirahmati Allah. Sedangkan pengertian ideologi dalam Muhammadiyah yaitu keyakinan hidup atau keyakinan dan cita-cita hidup sebagaimana terkandung dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang dikenal dengan MKCHM. Dimensi ideologis Muhammadiyah secara substansi dapat dirujuk kepada esensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal kelahirannya hingga saat ini. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam, sedang maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ibu-ibu pendengar kajian Zuhar Ramadan yang dirahmati Allah. Dengan keberadaan yang fundamental itu, Muhammadiyah memiliki misi yaitu 1. Penegakan tauhid yang murni. 2. Penyebarluaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misi utama tersebut dilaksanakan melalui berbagai usaha yang diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan persyarikatan. Muhammadiyah atau Aisyah sejak berdirinya sampai sekarang dalam berkiprah tetap konsisten sebagai gerakan Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar berwatak tajdid fil Islam yang meliputi 4 langkah utama. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran Islam. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. 4. Yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Dengan orientasi gerakan yang fundamental dan strategis tersebut, Muhammadiyah atau Aisyah hingga usianya lebih 1 abad terus berkiprah untuk kemajuan umat dan bangsa. Bahkan untuk kemajuan peradaban umat manusia sebagai perwujudan dan risalah rahmatan lil alamin. Muhammadiyah atau Aisyah tidak kenal surut dan tetap istiqomah untuk melangsungkan gerakannya ke arah tahapan yang lebih baik. Karena itu seluruh anggota dan lini organisasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah atau Aisyah dituntut untuk menyatukan komitmen, pengkhidmatan, integritas, dan segenap kemampuannya secara optimal untuk melangsungkan gerakan Muhammadiyah atau Aisyah yang luhur dan mulia. Disinilah pentingnya idealisme gerakan yang didukung oleh ikatan yang kokoh dari seluruh anggota dan lini organisasi. Berjihadlah di jalan Allah dalam satu barisan yang kokoh, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofan ka'annahum bunyanum marsus. Quran surat As-Saff ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dari segi substansi atau isi, konsep ideologi dalam Muhammadiyah atau Aisyah sesungguhnya cukup lengkap dan mendasar sebagai acuan bagi pandangan dan tindakan anggota Muhammadiyah atau Aisyah dalam menghadapi kehidupan. Namun karena selama ini kurang sosialisasi dan masih kurangnya usaha-usaha untuk internalisasi dan institusionalisasi secara intensif, serius, dan sistematis, maka sebagian kalangan di tubuh persyarikatan menjadi kehilangan pedoman atau tonggak orientasi ideologis. Ibu-ibu pendengar kajian Duha Ramadan yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya revitalisasi ideologi dalam Aisyah sebagai upaya sistematis untuk memahamkan kembali dan mempraktekkan pandangan hidup Muhammadiyah atau Aisyah dalam seluruh gerakannya. Sedangkan langkah untuk penguatan ideologi yaitu A. Langkah umum 1. Meningkatkan usaha-usaha penanaman, pemasyarakatan, dan pengamalan paham Islam dalam Muhammadiyah atau Aisyah, disertai tuntunan dan arahan secara lebih intensif, serius, dan tersisten, memasyarakatkan dan mengamalkan keputusan-keputusan tarjih Muhammadiyah. 2. Mengintensifkan usaha-usaha untuk meneguhkan kembali pemahaman dan penghayatan atas pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah atau Aisyah, seperti muqaddimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kepribadian, khitoh, MKCHM, PHI warga Muhammadiyah, serta keputusan-keputusan formal lainnya yang menjadi pedoman dalam Muhammadiyah atau Aisyah. 3. Memantapkan, mensosialisasikan arah dan langkah Muhammadiyah atau Aisyah sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah dan tajdid serta tidak terlibat dalam politik praktis. Ibu-ibu pendengar kajian Duha Ramadan yang dirahmati Allah, dengan demikian maka Muhammadiyah atau Aisyah dapat bergerak dengan leluasa ke segala penjuru dan golongan masyarakat, dan juga Muhammadiyah dapat terhindar dari konflik yang dapat merusak sendi-sendi gerakannya. Bukan berarti apatis terhadap keadaan, bahkan Muhammadiyah atau Aisyah harus memainkan peran moralnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah pentingnya khitoh dalam Muhammadiyah atau Aisyah. 4. Konsolidasi amal usaha sebagai bagian dari pembinaan ideologis. Amal usaha tidak boleh lepas dari komitmen dan kewajiban mengemban misi persyarikatan. Amal usaha merupakan milik Muhammadiyah, sedangkan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. 5. Diintensifkannya kaderisasi di seluruh tingkatan dan lini secara lebih terintegrasi atau tersistem, termasuk di dalamnya di amal usaha dan lembaga-lembaga milik persyarikatan,
menyiapkan kader dalam berbagai aspek kemampuan, dan solidaritas kolektif yang tinggi dalam mengemban misi Muhammadiyah atau Aisyah, sekaligus membentengi dari berbagai proses pengeroposan baik dari dalam maupun dari luar dengan sikap yang kuat, istiqomah, cerdas, berani, tegas dan taat kepada garis perjuangan dan kebijakan persyarikatan. 6. Menggerakkan atau membangkitkan kembali etos jihad dan amal fisabilillah di lingkungan anggota, lebih-lebih anggota pimpinan Muhammadiyah atau Aisyah sebagai basis untuk membangun semangat atau spirit ruh gerakan. 7. Memasyarakatkan dan melaksanakan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 149 tahun 2006 tentang konsolidasi organisasi dan amal usaha Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan dan lingkungan kelembagaan persyarikatan. 8. Melaksanakan dan mengintensifkan pembinaan ideologis di seluruh lini dan tingkatan persyarikatan seperti Darul Arqam, gerakan jamaah dan dakwah jamaah, pengajian pimpinan dan anggota, kajian-kajian dan lain sebagainya, serta kegiatan-kegiatan persyarikatan lainnya yang bersifat ideologis atau penanaman idealisme secara lebih terprogram dan tersistem. Ibu-ibu pendengar kajian Zuhar Ramadan yang dirahmati Allah, B yaitu langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis operasional dilakukan secara internal dan eksternal. Sedangkan secara internal, pertama yaitu optimalisasi pengajian rutin dengan materi ideologi Muhammadiyah atau Aisyah yang dilaksanakan pada semua tingkat kepemimpinan, persyarikatan, dan ortom, serta amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, penajaman materi ideologi Muhammadiyah atau Aisyah sebagai pengantar atau kultum pada setiap pertemuan formal dan informal yang dilaksanakan di semua lini persyarikatan. 3. Penyelenggaraan secara intensif program-program pengkaderan seperti Baitul Arqam dan sebagainya di setiap lini persyarikatan. 4. Pengenalan ideologi gerakan Muhammadiyah atau Aisyah bagi siswa pendidikan dasar dan internalisasi bagi mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah atau perguruan tinggi Aisyah dalam proses pembelajaran. 5. Penyampaian materi ideologi gerakan Muhammadiyah atau Aisyah dalam setiap pelatihan, penataran, profesi dan pengembangan skill bagi pimpinan dan orang-orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah jamaah di semua jajaran persyarikatan dan ortom. 7. Khusus bagi orang-orang yang bekerja dan akan bekerja di amal usaha Muhammadiyah harus membuat surat perjanjian kerja terkait dengan komitmen bermuhammadiyah. 8. Setiap orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Muhammadiyah atau Aisyah. 9. Memperketat persyaratan ideologis untuk memperoleh kartu tanda anggota Muhammadiyah atau Aisyah. 10. Setiap pimpinan Muhammadiyah dan ortom di setiap tingkat persyarikatan serta pimpinan amal usaha Muhammadiyah diharuskan menunjukkan di antaranya A. Komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap Muhammadiyah,
B. Pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebingungan bagi warga perserikatan. C. Keberanian menunjukkan kebenaran di tengah warga Muhammadiyah atau Aisyah dan masyarakat. Eksternal. Yang pertama yaitu berhati-hati pada setiap bantuan yang bersifat mengikat dari manapun. 2. Guru dan dosen mengampu al-Islam, pengampu al-Islam dan kemuhammadian harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan paham agama dan ideologi gerakan Muhammadiyah atau Aisyah. 3. Penyusupan ideologi atau paham lain dan kepentingan politik melalui dakwah yang berbeda dengan ideologi gerakan Muhammadiyah atau Aisyah harus ditolak secara bijak dan tegas. 4. Selektif dalam memilih mubaligh dan da'i yang diminta sebagai narasumber, khususnya dalam pengajian-pengajian dalam lingkungan warga persyarikatan. Ibu-ibu pendengar kajian Zuhar Ramadan yang dirahmati Allah, landasan ideologi 1. Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 1950 dalam Muktamar ke-31. Yang isinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wasallam rasulah. Saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama Islam dan bernabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Amma ba'du, sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. 2. Hidup bermasyarakat adalah sunnah atau hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia. 3. Masyarakat yang aman, sejahtera, damai, makmur, dan bahagia hanya dapat diwujudkan atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong dengan bersendikan hukum Allah, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. 4. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang-orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa sekalian Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW
dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai tersebut di atas, setiap umat Islam yang percaya kepada Allah dan hari akhir wajib mengikuti jejak para nabi, beribadah kepada Allah, dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan mempergunakan untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah semata, dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912 Masehi oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikanlah suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya, mengikuti peredaran zaman, selalu berdasarkan suro yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. 7. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban, mengamalkan perintah-perintah Allah, dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW, guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu suatu negara yang indah, bersih, dan makmur di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun. Apabila matan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ini disimpulkan, akan didapatkan 7 pokok pikiran utama Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun akan dibahas oleh pemateri lainnya. Demikianlah, terima kasih. Semoga dengan mengkaji ideologi Muhammadiyah ini kita menjadi faham berjuang di organisasi, terutama di Orkom Aisyah, yang selama ini kita ikut menyebar luaskan agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah makbuloh. Dan semoga apa yang kita lakukan selama ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.